Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Jadi kalau kita perhatikan Euro USD hari ini dia berhasil breakout dari dari resisten di harga 9869. Dan kalau dia bertahan di atas ini, kita perhatikan dia akan melakukan kembali untuk retest ke area garis merah ini di 99.210 sampai tertingginya itu ada di harga kurang lebih di 99.727 sampai 99.915. Ini adalah area supply-nya dia untuk saat ini. Supply bisa dibilang ini adalah area supply terdekatnya dia untuk si Euro USD ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, di sini itu ada resisten juga dan secara pergerakan harga juga masih bagus untuk naik. Nah, yang harus kita perhatikan itu untuk di 4 jam ini adalah area yang berwarna merah ini. Ya, tuh. Area merah ini artinya di harga 98.016 ya. Di sini ini merupakan area low-nya dia sebelumnya. Jadi kalau dia breakout sini, maka otomatis harga itu akan retest kembali ke sini. Nah, ini kalau kita lihat di garis biru ini, ya, di garis biru yang vertikal ini adalah trend line-nya dia. Dan trendline ini kalau kita lihat itu terbentuk mulai dari tanggal 28 September, di retest pada tanggal 13 Oktober, kemudian di retest lagi pada tanggal 21 Oktober. Nah, jadi kalau ini turun lagi, dia itu akan retest kembali trendline-nya kurang lebih nanti di harga 97.538. Jadi kurang lebih ada di harga ini nantinya untuk dia retest kembali. Dengan syarat dia tidak boleh break dari sini, maka pergerakannya itu masih akan lanjut untuk naik ke atas. Lalu kalau kita perhatikan untuk struktur harga juga masih bagus di sini, dia masih terus mencoba untuk naik, di mana dia coba untuk membentuk higher head yang baru kembali. Ini 1, 2, 3 ya. Jadi kalau dia turun, dia akan membentuk higher head yang baru lagi, dan bedanya di higher head itu untuk trend yang ada di bawah sini gitu. Jadi ini minor trendnya kalau kita perhatikan saat ini. Nah, ini low-nya ini itu untuk menunjukkan, untuk memberitahu kita kalau dia break dari low-nya berarti dia akan retest kembali ke area trendline dia ada di sini. Kalau untuk saat ini memang pergerakan masih cenderung untuk naik, dan kalau kita perhatikan dari si DXY sendiri ya, kalau di sini DXY juga sudah breakout dari trend daily-nya dia atau dari trendline daily-nya dia. Karena kalau kita perhatikan di 4 jam ini kan ada trendline ya, 1, 2, jadi trendline ini memang selalu diuji sama si DXY itu sendiri. Nah, untuk hari ini dia tiba-tiba dibuka gap down dan turun, dan dia dibuka kurang lebih ada di area support 111.8 ini. Nah, ini tuh ada gap, ya ada gap down. Nah, gap down ini lagi berusaha untuk ditutup sama si DXY itu sendiri. Nah, gap down di sini nih. Gap down-nya ada di harga kurang lebih 111.93 sampai 111.96. Ini adalah gap down-nya dia yang harus ditutup sama si DXY. Jadi kalau saya perhatikan, begitu dia tutup gap down, dia lanjut untuk turun, ya dia akan coba turun kembali. Karena kalau kita perhatikan sini di area gap down ini juga ada resisten yang terbentuk di 111.96. Ya kalau dia belum bisa break dari resisten ini, maka dia akan turun 111.8. Kalau dia break dari 111.8, kita perhatikan dari kemarin kan dia nggak breakout dari 111.8 ya. Nah, ini dia akan turun ke sini. Kalau dia breakout dari 111.8 di 111.47. Ya, dengan terendahnya itu kalau kita perhatikan terendahnya itu ada di harga sini. Low-nya dia di 110.8 sampai 111.14. Itu untuk penurunan terendah dia untuk hari ini. Jadi kalau dia naik lagi, maka minimal dia harus bisa break dulu dari si 111.9 ini, baru dia bisa lanjut untuk naik ke atas lagi. Artinya dia itu naik kembali ke dalam trendline ini kembali ya. Ya kalau kita lihat memang si DXY ini membentuk koreksi, kemudian dia lanjut turun kembali ke bawah, yang artinya dia mencoba untuk membuat struktur harga turun gitu. Yang artinya di sini kalau kita perhatikan juga bahwa si euro juga sedang mencoba untuk membuat struktur harga naik. Kalau di minor trend sih kalau kita perhatikan memang sudah naik ya trennya ya. Tapi kalau untuk major trend ya di sini major trend itu masih belum naik. Major trend itu kalau kita kategorikan naik kalau dia bisa breakout dari sini. Dari area supply-nya di harga 99.727 sampai 99.915. Jadi ini dulu ya harus di break sama dia. Baru dia bisa dikategorikan untuk ganti tren dari tren turun menjadi tren naik begitu. Ini untuk minor trennya memang masih sudah naik.
Kalau di minor trend 1 jam, yang 4 jam juga itu sudah naik, menunjukkan ada kenaikan. Sini ya 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi kalau untuk area aman yang harus kita perhatikan untuk buy zone itu memang kurang lebih nanti ada di harga 98.168, kemudian paling amannya itu kurang lebih di harga 97.538 di sini ya. Karena ini juga merupakan area support dia yang bertepatan dengan area trendline dia. Jadi kalau mau buy lebih aman di harga 97.538 ini. Kalau untuk sell zone, kalau sell zone sebenarnya di sini bisa 99.000 sampai ke sini 99.727 sampai 99.915 begitu. Karena ini juga bertepatan dengan high daily-nya dia yang sebelumnya begitu. Jadi memang ini area yang cukup kuat. Dia kalau misalkan sudah sampai sini nanti kalau saya perhatikan sih dia akan turun dulu retest ke sini. Jadi ini bisa dijadikan sebagai area acuan untuk TP kita juga nantinya begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD. Terima kasih. Kalau memang ada salah kata atau misalkan ada pandangan yang lain, boleh kalian sampaikan juga di channel di kolom komentar. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.